Fa inna ta'amal halala innama yadurru bi kasratihi la bi naw'i. Makanan yang halal sesungguhnya merusak karena berlebihannya, bukan karena jenisnya. Fasaumu litaklilih, maka puasa adalah tindakan untuk menguranginya, mengurangi makanan halal yang berlebihan itu. Watarikul istiktsari minad dawai khaufan min dararih. Orang yang meninggalkan makanan berlebihan adalah bagian dari obat jika karena khawatir dari bahayanya, bahaya makanan yang berlebihan itu. Idza adala ila tanawuli summi kana safihan. Jika ia malah cenderung kembali mengonsumsi racun, maka itu adalah tanda kebodohan. Makanan halal sekalipun ia akan merusak kalau dikonsumsi secara berlebihan. Merusaknya itu karena berlebihannya, bukan karena ia jenis makanan halalnya, bukan karena jenisnya, berlebihannya. Nah, melakukan ibadah puasa berarti melakukan ibadah dalam bentuk mengurangi cara kita mengkonsumsi makanan halal yang berlebihan itu. Puasa adalah tindakan mengurangi keberlebihan makanan yang halal itu. Karena itu orang yang tak makan secara berlebihan karena khawatir dari bahaya akibat konsumsi makanan yang berlebihan itu, makanan halal yang berlebihan itu, maka itu adalah tindakan pengobatan, terapi kesehatan untuk diri sendiri. Jika seseorang malah ketika puasa mengonsumsi makanan yang berlebihan, ya, saat berbuka mengonsumsi makanan halal yang berlebihan, maka itu tegas Imam Al-Ghazali adalah bagian dari tanda kebodohan. Wal haramu summum muhlikun liddin. Perkara yang haram, termasuk makanan yang haram, adalah racun yang akan menghancurkan agama. Wal halalu dawaun yanfa'u qaliluhu wa yadurru katsiruhu. Sementara perkara yang halal, termasuk di dalamnya makanan yang halal, adalah obat yang bermanfaat jika sedikit dan berbahaya jika banyak. Ya, obat yang diberikan oleh dokter kepada kita ketika kita sakit, obat itu hanya akan berguna jika kita mengonsumsinya sesuai dosis, sesuai aturan, tidak berlebihan. Obat yang seharusnya mengobati penyakit kita justru akan menambah kerusakan pada diri kita jika ia dikonsumsi tidak sesuai aturan, tidak sesuai dosis yang ditetapkan. Nah, puasa adalah tindakan menyedikitkan perkara yang halal itu, termasuk makanan yang halal itu.
Terkait dengan ini qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal 'atasy wal ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa yang tak mendapatkan apapun dari puasanya selain haus dan lapar. Orang yang berpuasa menahan diri sepanjang hari dari makanan dan minuman halal, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain sekedar rasa haus dan rasa lapar saja. Hanya itu yang didapatkannya. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa seperti itu. Siapa mereka? Orang yang berpuasa namun tak mendapatkan apapun dari puasanya selain haus dan lapar. Ada 3 riwayat yang menerangkan dan merinci siapa mereka. Ya, kita cermati ketiga riwayat itu. Faqila, diriwayatkan bahwa dia alladzi adalah orang yang yuftiru alal harami, berbuka dengan sesuatu yang haram. Orang yang berpuasa namun ketika berbuka ia berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Dalam riwayat pertama, mereka inilah orang-orang yang berpuasa namun tidak akan mendapatkan apapun dari puasanya kecuali atau selain dari rasa haus dan lapar semata. Riwayat kedua, qila, diriwayatkan huwallazi, bahwa dia adalah orang yang yumsiku ala ta'amil halali wa yuftiru an luhumin nasi bil ghibati wa huwa haramun. Orang yang menahan diri dari makanan halal namun ia berbuka dengan daging-daging manusia melalui pergunjingan, berghibah. Hal mana berghibah itu adalah haram. Ya. Dalam riwayat kedua ini diterangkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa haus dan lapar adalah orang yang berpuasa dari makanan dan minuman halal, menahan diri dari makanan dan minuman halal sepanjang hari, namun ketika berpuasa itu ia membatalkan puasanya dengan cara berghibah, mempergunjingkan keburukan orang lain. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ya, mempergunjingkan keburukan orang lain sama artinya dengan melahap, memakan, mengonsumsi daging saudara-saudara kita sendiri. Dan tegas, ya, telah dijelaskan sebelumnya, berghibah, mempergunjingkan keburukan orang lain adalah tindakan yang diharamkan. Lalu dalam riwayat yang ketiga yang terakhir diterangkan pula bahwa orang yang berpuasa namun tak mendapatkan apapun dari puasanya selain haus dan lapar itu adalah huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil asam. Ia adalah orang yang tak menjaga anggota tubuhnya dari dosa.
orang berpuasa, namun selama berpuasa ia tak menjaga anggota tubuhnya agar tak berbuat dosa. Berpuasa namun lidahnya bergibah, masih suka membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Berpuasa namun lidahnya masih suka melontarkan ucapan-ucapan yang tak baik, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan keji, menghina dan merendahkan seseorang misalnya. Berpuasa namun kupingnya masih senang mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa namun matanya tak dipuasakan dari kesukaan memandang hal-hal yang tidak dihalalkan Allah untuknya. Orang-orang semacam inilah yang tidak akan mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa haus dan rasa lapar semata. Mudah-mudahan ya Allah memampukan kita selama kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman yang halal, namun juga mampu memuasakan semua anggota tubuh kita agar tidak melakukan perkara-perkara yang akan menimbulkan dosa untuk kita, sehingga kita tidak mendapatkan apapun dari puasa kita selain haus dan lapar. Sehingga kita tanpa sadar menjadikan puasa kita sebagai amaliyah yang tak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun secara hukum misalnya kita menjalankan puasa kita dengan sah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari semua itu.